Avengers! Berkumpul. Dalam Buzzpop hari ini, kita akan membincangkan pengumuman terbaru Disney Plus Hotstar di Indonesia. Adakah apa yang dilakukan Indonesia bakal dilakukan juga di Malaysia dan Singapura? Panel pengulas malam ini terdiri daripada saya, Nik Nazrul Iskandar daripada Buzzpop.tv, Nazir Khan daripada Facebook page Screenbite dan juga Muhammad Hasib daripada IG Recommend Film. Okey, jom kita tonton Disney Hotstar Grand Festival yang berlaku di Indonesia beberapa hari lepas. Let's check it out. Apa khabar, Indonesia? I'm Kevin Feige, President of Marvel Studios, Chief Creative Officer of Marvel. We have something extremely special prepared for you this evening. Welcome to the Disney Plus Hotstar virtual event. Now sit back, enjoy the show, and have fun. Baru kita nampak beginning of this Disney Hotstar Grand Fest. Aku cair tu bila aku dengar Kevin Feige cakap bahasa Indonesia. It's like what the hell weh. Walaupun dia cakap apa khabar je. And even bila Captain America cakap Avengers berkumpul. Macam fuck no, sumpah this is aku teringin nak tengok Malaysia macam ni tau. But rasa jealous juga lah. Rasa jealous sebagai seorang Malaysia. Tengok berapa awesome-nya Indonesia. Ui, aku cakap tapi pada sini aku happy kerana Indonesia, jiran kita dapat acknowledgement daripada Kevin Feige tu. Southeast Asia bro. Southeast Asia kot yang something yang gila lah. Bagi aku teruja lah kan tengok Indonesia dapat benda macam ni. Sebabnya kita pun nak juga benda ni ada kat Malaysia. Tapi kita tak dapat lagi. Alright, jom kita tonton lagi. Ini merupakan kehormatan nih buat kita berdua pada hari ini untuk mengumumkan secara resmi bahwa Disney Plus Hotstar akan hadir di Indonesia pada 5 September mendatang. Yes! Pasti udah banyak banget yang menantikan momen ini dan saya juga sangat bangga bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan layanan streaming ini. Disney Plus Hotstar menawarkan cara baru bagi pengguna dari segala usia untuk menikmati pengalaman tak tertandingi dari berbagai brand ikonik Disney dan juga konten entertainment terbaik dari Indonesia pastinya. Benar Enzi, Disney Plus Hotstar ini memiliki beragam konten yang sangat luar biasa sekali. Dan bayangin ya, Anda bisa dapetin akses ke lebih dari 500 film dan juga 7.000 episode dari beragam konten Disney, termasuk Disney Plus Originals, Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan juga berbagai film terkemuka dari Indonesia. Alright guys, so kita nampak dalam pengumuman awal ni, dia beritahu bahawa Indonesia adalah negara pertama dalam Asia Tenggara untuk dapat Disney Plus melalui aplikasi Hotstar. Dalam perangkaan Disney, diorang ingatkan by 2025 baru diorang akan hit about 60 to 90 million viewers. As of now, 8 bulan selepas Disney Plus dikeluarkan di dunia, diorang dah hit 60 million. There is Amerika, parts of Europe dan juga India melalui aplikasi Hotstar. Now, menggunakan Hotstar, they are going into Indonesia. Adakah ini satu savvy move daripada Disney Plus? Because office diorang dekat Singapore. Office diorang bukan dekat Jakarta. But they decide for Southeast Asia atau Asia Tenggara to open in Indonesia first. What are your thoughts about this strategic move? Rasa ni langkah yang terbaik kot Disney buat. Sebabnya untuk dapatkan viewers tu dengan cepat, dia terpaksa attack tempat yang banyak orang tau. Aku tak expect dia akan pilih Indonesia lah. Sebabnya memang Indonesia ramai orang kot. So dia boleh jual lah dekat situ. Berbanding Malaysia dengan Singapura, kita kecil. Orang tak ramai. Wow. Disney Plus Hotstar ni betul-betul nak sailang Netflix Indonesia ni. Dia betul-betul nak sailang ni sebab dia memang tak kasih chance. Lagi satu, aku jealous lah sebab dude, pakai Hotstar kau boleh dapat konten macam mana Disney Plus dekat Amerika dapat. Lepas tu dia licensingkan lagi Indonesia punya show kot. Aku macam, weh, kita bila dia dah dapat semua ni? Itulah, dia kata tadi 500 filem dan juga 500 filem dan juga 7,000 episod. Yeah man, and that's just Disney content tau. Yang Indonesian content further in the video kita akan tengok. So aku percaya dia akan ada eksklusif content khas untuk Hotstar. Memang diorang punya dealing macam tu. Aku macam
babi lah diorang maju apa 100 step daripada kita kot. Betul, Malaysia boleh belajar banyak daripada Indonesia in a sense. Sedangkan aku tahu kalau nak kata streaming war, kita Southeast Asia ni kita paling low lah sebab kita pun ada pun apa je Netflix, iFlix, even Amazon Prime pun baru nak start kan. Amazon Prime baru sampai bulan Januari hari tu. Amazon Prime baru sampai. So kita macam DirecTV, Peacock tu semua kita kena pakai VPN kalau nak access. Ya. So aku rasa aku harap Disney Plus tolong sampai Malaysia cepat-cepat. Aku memang nak sangat tengok. Aku akan subscribe, sumpah. Aku sanggup subscribe buat yang ni. Disney Plus Hotstar juga berkolaborasi dengan leading digital telco company di Indonesia, yaitu Telkomsel, untuk menawarkan berbagai promosi dan paket berlangganan istimewa agar para pelanggan dapat mengakses Disney Plus Hotstar dengan mudah dan nyaman pastinya. Termasuk kuota internet tambahan untuk para pelanggan yang sudah melakukan pre-order yang sebentar lagi akan tersedia nih. Jadi berbagai penawaran spesial ini pasti bisa memastikan kita semua ya pelanggan di Indonesia untuk mendapatkan pilihan terbaik hanya di Telkomsel. Okay guys, so yang fakta ni, yang ni quite unique because Disney Plus dah keluar kat Amerika. Disney Plus dah keluar at parts of Europe dan juga di India. Aku tak sure tentang India tapi setahu aku di Eropah dan di Amerika Syarikat, dia tak ada link dengan telco provider tau. So, aku wonder, is this something special yang mereka akan buat hanya di Asia Tenggara? And sekiranya mereka ke Malaysia, telco manakah yang kau rasa akan dapat tender Disney Plus Hotstar ni? Is it going to be Maxis? Is it going to be Celcom? Because it's going to be huge man. Kalau kau tengok tahun 2007 dulu, masa Apple mula-mula keluar dekat Amerika, diorang kolabo dengan telco AT&T. Sebab tu makin ramai orang pick up Apple iPhone back in 2007. Apa pendapat korang tentang strategi Disney Plus Hotstar ni? Kalau nak cakap pasal telco punya dealing ni, aku rasa sejak Astro lagi dah ada dah dengan Maxis. Macam kalau fiber plan, kau upgrade berapa ringgit, dia bagi speed internet. Okay, yang tu memang by baseline dah. Aku rasa it's a good strategy. Oh, kau ingat tak dalam tahun 2016, iFlix ada collabo dengan Digi. Tak silap aku, dalam lebih kurang RM20 kau dapat 5GB khas untuk iFlix je. Wow. So right now aku rasa sama ada you mobile, Maxis ataupun Celcom ataupun TM. Ini empat telco ni, either one of it akan ambil Hotstar punya tu. Sebenarnya benda ni dah lama kan. Sebabnya kalau kita pakai Celcom pun, Celcom ada bagi free 1GB untuk iFlix kan sebelum ni. Okay. So dekat View pun sama, View dengan U-Mobile, Maxis. Sama juga macam Indonesia. Indonesia ada ada banyaklah aplikasi dia kan yang bercantum dengan Telkomsel. Kadang-kadang dia orang pakai OVO, dia orang pakai GoPay untuk linkkan benda tu. So rasanya benda ni boleh perkuatkan dua nama ni lah. Contohnya nak tarik audience macam kita kan pakai Celcom. Contohnya kat sana pakai Telkomsel sebabnya ramai pakai Telkomsel. Telkomsel laju. So Telkomsel akan berjaya, Disney ni pun akan berjaya. Kiranya dia akan tarik ramai orang. Dia macam win-win situation lah kan? Win-win situation. Pada pendapat aku, dekat Malaysia ni, Digi would be the best collabo lah, walaupun line Digi actually sampah kalau luar Malaysia. Tapi rasanya kalau ada Disney Plus kat Malaysia ni, aku rasa yang akan dapat Celcom kot. Sebab pengguna Celcom lagi ramai berbanding dengan yang lain. Betul. Rangkaian dia pun paling tinggi lah kat sini kan. Ini wilayah Celcom. Mungkin Celcom dengan Digi, dengan Maxis akan gaduh lah. Siapa dapat tender ni memang besar, besar. Ada banyak konten-konten luar biasa yang akan kita tunjukin sore hari ini. Nah, sekarang nih kita akan update yang lokal-lokal, ya. Oke. Banyak yang seru-seru juga soalnya Enzi. Penasaran Coba dong, gak Pak, mau sih? lihat. Kita lihat aja, ini dia.
Disney Plus Hotstar akan hadir dengan membawa berbagai film ternama Indonesia. Akan ada lebih dari 300 judul film Indonesia dan premier eksklusif untuk film yang udah ditunggu-tunggu nih. Termasuk seri Warkop, Habibie Ainun, Ayat-Ayat Cinta, Cek Toko Sebelah, dan pastinya masih banyak lagi Kak Indra. Nah, selanjutnya Enzi, kita juga punya pengumuman dari berbagai lokal konten yang gak sabar banget mau kita bagikan. Jadi, Disney Plus Hotstar akan menjadi rumah dari 7 film Indonesia yang secara eksklusif diluncurkan di platform ini. Nah, di sini kita bisa nonton tanpa perlu ke bioskop, film terbaru pula. Kita punya 3 film dari MD Pictures yang akan tayang secara eksklusif di Disney Plus Hotstar. Dan 3 film ini adalah Bidadari Mencari Sayap, Sabar Ini Ujian, dan juga Pelukis Hantu. Berikutnya dari Falcon Pictures akan ada 4 film yang ditayangkan secara perdana dan eksklusif di Disney Plus Hotstar. Warkop DKI Reborn 4 dan Benyamin Bangkerok 2 akan tayang perdana di Disney Plus Hotstar pada 15 September. Sedangkan rentang Kisah dan Malik dan Elsa dapat disaksikan mulai dari 5 September, teman-teman. Wow. What the fuck, weh? 7 exclusive premieres of film Indonesia yang popular exclusively on this platform. Aku tak pernah nampak dia orang buat ni dekat North America ataupun Europe or even maybe India dia orang dah mula kot. But yeah, what are your thoughts about exclusive premiere melalui Disney Hotstar? Adakah kita akan tengok maybe bila kat Malaysia nanti dia orang bekerjasama dengan Scope Production ke, Astro Shaw ke, Media Prima ke? Thoughts? Rasanya itu satu orang kata jalan yang bagus ke untuk company filem Malaysia ni untuk memperluaskan dia orang punya karya. Betul? Untuk bagi orang nampak. Betul tak? Sebabnya dekat India, Hotstar dia dah start masuk filem-filem dia orang tau, yang bekerjasama dengan Disney sebetulnya. Wow. Memang dah ada original, tak silap, original movie ke apa, ada yang dah mati baru-baru ni kan, ada filem dia baru release. Ada 2-3 filem lah yang aku dah tengok yang dekat Disney Hotstar ni. So maksudnya filem tu originally patut pergi ke pawagam ke ataupun dia memang macam Netflix original? Yang macam aku tengok tu, dia memang khas untuk Disney Hotstar India. Wow. Ha. Dan sekarang kita tengok dia orang replicate ni untuk Disney Hotstar Indonesia. Tapi kalau yang untuk Disney Hotstar Indonesia ni, tak tahulah kalau movie-movie yang tujuh ni sepatutnya ke pawagam tapi dia pergi ke Disney Plus sebabnya Disney Plus nak release. Sebabnya sepatutnya tujuh movie tu dia ke pawagam, ke bioskop. Adakah MD Pictures dengan Falcon Pictures ni studio ataupun penerbit-penerbit besar di Indonesia, Sip? Pada pendapat kau? MD Pictures memang besar. MD Pictures lah company yang pertama rasanya wujud kat Indonesia tu yang paling besar. Sinetron apa semua memang MD Pictures. Wow. Bawah MD Pictures ada lagi beberapa company kecil under dia lah. D Company dan sebagainya. Falcon Pictures pun antara yang terbesar kat sana. Lepas tu Falcon Pictures pun partner kepada Lionsgate kalau tak silap. So lebih kurang kolabo antara Disney Plus Hotstar dengan Indonesia ni, dia macam kalau kat Malaysia kau kolabo dengan Astro Shaw dan Media Prima ke? Lebih kurang macam tu lah kalau kita tengok. Daripada segi yang dekat India tu. Nazir, apa pendapat kau tentang kolabo dengan studio ataupun dengan penerbit ni? Do you think penerbit-penerbit Malaysia macam Scope Productions ataupun Kumar Pictures, do you think this would be something advantageous for them? Yes, advantageous. Tapi ingatkah anda pada nasib Daulat yang iFlix tak nak bayar? So aku kesian kat tu je. At the end of the day, iFlix tu startup kecil je bro. Ni That's the Disney thing. kot. Ni Disney kot bro. Video on demand ni memang dah lama ada dah dekat Malaysia ni. Cumanya macam biasalah kita lepas 6 bulan wayang baru masuk Astro, baru masuk iFlix dan sebagainya. Mulan nanti dia orang kena bayar extra macam 30 USD. Tapi yang ni aku tak tahu kena bayar. Sim, kau rasa kena bayar tak tiket? Ke memang Aku rasa yang ni memang eksklusif content untuk Disney Hotstar. So siapa yang dah langgan Disney Hotstar ni dia orang boleh tengok konten tu. nice. Considering that this is exclusive dan free just from your subscription, I think it's pretty awesome. Right. Dan aku harap bila masuk Malaysia Yeah. nanti kita akan dapat movie-movie yang awesome lah.
Ya, aku actually excited tau sebab dia ada 7 filem yang dikata memang tak pernah pergi ke Pawagam terus masuk Disney Plus, tak cakap banyak, aku tengok puas-puas. Aku macam wow. Lagi-lagi pula MD Picture ni aku kenal sebab Bawang Putih Bawang Merah, Maling Kundang. Basically it's a all classic sinetron kot. Enzi, kita punya satu tamu lagi yang sangat spesial nih. Dia sudah berkontribusi begitu banyak pada industri film Indonesia dan merupakan salah satu pembuat film yang paling dikagumi di Indonesia. Wah. Langsung aja ya, ini dia Joko Anwar. Halo Pak Joko. Halo. Manggilnya Kak apa Bang nih? Bang kali aja, ya? Bang. Apa kabar Bang Joko? Baik-baik, kabarnya baik dan senang karena bisa menyambut Disney Plus Hotstar hadir di Indonesia. Terima kasih karena diundang di acara virtual launching ini. Oh, kita makasih dong. Iya. Karena akhirnya ini bisa menjawab pertanyaan dan juga rasa penasaran kita semua nih. Apa tuh ya kan? Ada dong ya satu yang kita pengen tahu Aku banget. pengen tahu banget apakah kita bisa menyaksikan film-filmnya Bang Joko ini di Disney Plus Hotstar? Bisa. Jadi film-film Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU akan tersedia di Disney Plus Hotstar setelah rilis di bioskop. Gundala akan tersedia di Disney Plus Hotstar pada Februari 2021. Oke. Walaupun agak memakan waktu, saya merasa senang karena nggak sabar melihat karya saya di layanan Disney Plus Hotstar dan saya merasa bersemangat untuk melihat hasil karya saya di Disney Plus Hotstar. Wow. BCU plus Disney Plus Hotstar, man. Mind blowing shit, man. Weh, Gundala di samping MCU kot, satu sepanduk. Level dia dah sampai level MCU lah. Dia macam, weh, belum lagi Seri Asih, belum lagi. Banyak lagi akan datang kot. Banyak lagi akan datang. Yeah, man. Sri Asih, Patio, everything's gonna be on Disney Hotstar, man. And the main question is, bila dah atas Disney Plus Hotstar, senang je kau nak masuk Disney Plus US, Disney Plus Europe. There is a way to distribute DCU to the rest of the world. Dia macam gila babi lah kan. Sebab kita mind blowing, tak tahu nak cakap apa. Sebabnya memang Malaysia pun rasa jealous kot dengan Bumi Langit Cinematic Universe. Even Gundala tu pun kita tengok dekat Jakarta rasa macam, ish, macam mana dia orang boleh make the movie macam ni kan. So bila dah masuk Disney lagilah kita jealous. Dia boleh tunjuk karya dia dekat luar negara. Lagi-lagi Joko memang daripada first movie dia memang dia dah pernah menang award dekat luar negara apa semua. Kita tahu dia macam mana. So Bumi Langit pula diapresiasi lagi daripada orang luar apa semua, dapat supporter sampailah ke Disney Plus. So it's too much lah. It's too much and Malaysia harus pandang benda ni sebenarnya. Betul. Ini satu cabaran kepada Malaysia to do better and to come up with our own IPs. Kita ada Bobo Boy, kita ada Agent Ali. Adakah Disney Plus Hotstar Malaysia akan gabung dengan Bobo Boy dan Agent Ali dan Upin Ipin? Kita sekarang mengharapkan animasi untuk go internationally. Betul. InsyaAllah, insyaAllah. Kita nak juga versi live action. Tapi kita nak juga versi live action. Aku mengharapkan Keluar Man. Oi, Keluar Man tu kena dikeluarkan sebab IP tu dah lama gila tersimpan kot. Ada. Dah lama sangat tersimpan. Aku dengar behind the scenes Astro Shore tengah usahakan. So insyaAllah akan ada. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat menarik kepada semuanya. Saya ingin memberitahukan bahwa kami sedang menggarap film BCU berikutnya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengumumkan para pemeran dalam film ini, yaitu... Halo, saya Christine Hakim. Selamat malam semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Saya Jeffrey Nicole. Seneng banget akhirnya bisa share berita ini ke teman-teman semuanya. Dan saya Dimas Anggara. Susah juga ya ternyata rasanya untuk menyimpan rahasia lama-lama. Rasanya senang sekali bisa menjadi bagian dari salah satu cerita yang begitu ikonik. Semoga nantinya kisah dan karakter dari Bumi Langit Cinematic Universe bisa terus berkembang. Jeffrey mungkin mau ngomong? Ya, dari kemarin mau ngomong tapi takut malah spoiler sih. Jangan ngomong. Jangan dulu. Jadi pokoknya tungguin aja kita di Disney Plus Hotstar.
Oke, mungkin sampai di sini dulu, tapi ya kami akan mempersilahkan kalian untuk berimajinasi mereka bakal jadi apa, ceritanya bagaimana. Tapi sebelum itu, saya punya satu kejutan lagi untuk kalian semua. Hai teman-teman, saya Reza Rahadian. Senang sekali saya akhirnya bisa memberitahu kalian kalau saya akan menjadi bagian dari Bumi Langit Cinematic Universe. Dan tidak sabar untuk berbagai lebih lanjut tentang informasi ini, tapi tunggu ya. Akan ada kejutan dari saya dan BC. Bumi Langit Cinematic Universe di Disney Plus Hotstar bakal seru banget, and we will bring you the magic. Nice. Okay guys, pendapat kau tentang 4 aktor yang di-announce ni? Firstly memang aku rasa memang tepat lah pemilihan dia tu untuk cerita-cerita yang akan datang untuk BCU. Sebab kita tahu Jeffrey Nicole, Reza Rahadian, Kristi Hakim memang popular sangat kat sana di Mas Anggara. So karakter dia orang harap dapat karakter yang best lah untuk Bumi Langit ni. Sebabnya ramai fans dekat luar sana yang tunggu dia orang ni dekat BCU nanti. Kau rasa dia orang semua akan jadi hero ke ataupun ada yang akan jadi villain? Macam Christine Hakim? Mungkin Kristi Hakim akan jadi villain. Dan mungkin Jeffrey Nicole rasanya akan jadi Adiwira yang akan masuk ataupun link dengan cerita-cerita upcoming dia lah. Sri Asih, Virgo, Sparkling, Godam dan banyak lagi dah. Well, honestly, sorry aku memang tak kenal sangat pelakon-pelakon Indonesia, but aku excited juga nak tengok sebab dia bawa pelakon veteran. Dan aku perempuan tu aku tahu dia berlakon video lain, dia memang pelakon veteran. Lepas tu dia bawa lagi pelakon-pelakon yang top. So aku suka macam Joko Anwar dia casting. Maknanya dia punya naluri dia nak casting tu tepat. So aku memang excited nak tengok apa macam mana progress dia sebab kita dah ada Seri Asih apa semua, tambah lagi yang ni. Aku rasa macam weh, korang punya rancangan besar gila babai kot. Macam ini dah macam D23 bersih Indonesia walaupun sekejap. Yeah. Yeah, I can't wait man. Wah, terima kasih banyak Bang Joko sudah membagikan ini semua kepada kita pada hari ini. Dan terima kasih juga loh Bang Joko udah berkontribusi terhadap perfilman Indonesia. Dan pada hari ini nih, karena hari ini adalah hari yang spesial, ada yang mau menyapa Bang Joko nih. Siapa? Penasaran? Penasaran banget. Siapa sih? Nih mari kita lihat sama-sama ya. Apa kabar, Joko? I know exactly what it's like to dream of bringing epic stories to life. And I have no doubt that the future of Indonesian filmmaking is in good hands. Don't be afraid to expand that universe. All the best. Wow, this is such an honor. Thank you so much for the message, Kevin. And we are all very inspired here by Marvel Cinematic Universe. And yes, we will keep expanding our universe. And it's such an honor to have this message from you. Wow, that is the kicker man for like the whole presentation. Pada aku this is the craziest. Passing the torch, passing the flaming torch to the next generation. Yeah. It's your turn lah. Aku macam sedap. Aku macam nak nangis padu dah macam dia kata. My turn is up. No, it's your turn. Go, make it epic. Make it better than me. Aku macam weh, Kevin Feige. Dia pun saya, dia acknowledge kot. Dia acknowledge Joko tu. Macam dia acknowledge. Dia macam umpama, okay aku dah tengok Gundala, aku dah tahu Joko boleh pergi jauh. Lagi jauh dari aku. Macam gila lah Malaysia, pergilah cari satu Joko Anwar ke apa, tolonglah pergi do something lah. Goosebump. Memang kita memang rasa jealous lah dengan dia. Kita rasa macam tak tahu nak cakap apa lah. Sebabnya memang dah dia bagi apresiasi macam tu kan. Sebabnya kita tahu Joko pula macam mana lepas dia orang dah tengok Gundala. US pun ramai puji Gundala macam mana. Review pun banyak bagi tinggi. And BCU akan depan 10 langkah daripada Malaysia mulai hari ni. So Malaysia, bila lagi? Aku macam, weh, Kevin Feige acknowledge Joko Anwar kot sebagai Kevin Feige versus Indonesia. Aku macam, shit, this is a big next level shit man. Yeah man, we got confident but yeah, it's mind blowing shit man. Dia sinema Bumi Langit baru nak berkembang. Aku macam fuck no, sumpah this is aku teringin nak tengok Malaysia macam ni tau. Aku rasa macam wow gila lah sebabnya dia dapat appreciate daripada orang-orang yang kita rasa macam idola kan. Siapa tak nak kot.
Itulah kan, macam otai bertemu otai bro. Bila buku bertemu ruas, boom. Baru Gundala, Bumi Langit Cinematic Universe dah diberi apresiasi daripada Kevin. So, respect lah kan. Sebagai kata penutup, I think this is a epic win untuk Indonesia dengan kolabo yang diumumkan dalam Disney Plus Hotstar. Aku harap bila Disney Plus Hotstar sampai ke Malaysia, kita akan tengok kolabo awesome juga dengan telco, kolabo dengan studios. You know, maybe Kevin Feige akan cakap, Prof Razak, kau memang terror buat badan. ataupun are you terror lah kau buat cicak band. But yeah, jokes aside, aku harap talent-talent Malaysia macam Imran yang buat Daulat hari tu, Emma Ezwan yang buat Roh dengan Kuman Pictures, aku harap these small filmmakers akan diberi platform yang lebih besar untuk seluruh dunia to show our talent kepada Asia Tenggara dan juga to the rest of the world. Kalau ada filmmaker yang kat luar sana tengok video Bursport TV ni tentang Disney Plus Hotstar, korang bolehlah kot kepala otak tu cabut je, letak kat luar, and then tengoklah apa Indonesia dah buat dekat country dia untuk perfilman Indonesia punya filem. So mungkin Malaysia dapatlah sikit secubit idea daripada situ untuk masukkan dalam kepala otak yang dah tertanggal tadi. We're tracking an unauthorized transmission feed. Looks like we found the source. You're on a restricted frequency. Shut it down, civilian. Your activity's been noted. So itu saja untuk malam ini. Jumpa lagi di episod Buzz Pop hari ini yang lain. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzz Pop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.